your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Belum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Di depan saya ada box laptop Huawei MateBook D15 2022. Sebenarnya sudah banyak reviewer yang mereview tentang laptop ini. Banyak hal yang menarik tentang laptop ini, terutama tentang desainnya yang mirip dengan laptop milik Apple. Terutama adalah laptop ini ditenagai oleh generasi ke-11 Intel. Untuk dukungan grafisnya telah disematkan Intel Xe. Desainnya minimalis. Oke, langsung aja kita cari tahu tentang produk ini. Oke, langsung aja check it out. Oke, kita lakukan unboxing dulu ya. Kita buka segel-segel yang menempel pada kardus atau box dari notebook Huawei ini. MateBook D15 ini dibanderol dengan harga 10 jutaan. Oke, box sudah terbuka. Oke, kita langsung bertemu dengan perangkatnya yang masih terlindungi oleh busa-busa seperti ini. Kemudian di dalam box juga terdapat satu buah kartu garansi dan petunjuk pemakaian dari perangkat. Lalu terdapat kepala charger. Kemudian terdapat kabel data atau pengisian daya yang berbentuk USB Type-C to USB Type-C. Kemudian yang terakhir kita buka segel plastik atau plastik yang masih menyelimuti perangkat ini. Seperti inilah bentuk dari perangkat Huawei MateBook D15 2022. Oke, saya rapikan dulu. Setelah ini baru kita akan review. Oke, pembahasan pertama kita awali tentang dimensi serta desain dari perangkat ini. Dari sisi desain, model anyar dari MateBook D15 ini tetap mempertahankan DNA desain varian MateBook sebelumnya. Untuk bahannya terbuat dari bodi berbahan aluminium. Huawei hadir dengan tampilan minimalis dengan logo Huawei beraksen metalik di tengah cover. Sedangkan aluminium yang digunakan adalah aluminium alloy yang kokoh dan tetap ringan dengan warna Mystic Silver. Varian MateBook anyar ini dibuat dengan warna Mystic Silver hampir di seluruh bodinya, memberi kesan bersih sekaligus elegan. Saya kira langkah strategis Huawei dalam menghadirkan build quality MateBook D15 ini sepertinya perlu diacungin jempol. Dan menurut saya masih jarang laptop di kelas yang sama menerapkan model desain sebagus MateBook D15 ini. Pada bagian layarnya masih sama seperti generasi sebelumnya. Laptop ini tetap menggunakan layar beresolusi tinggi berjenis IPS. Huawei Full View Display yang ditanamkan pada MateBook D15 ini memiliki bentangan 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Layar laptop ini sendiri memiliki bezel yang tergolong tipis, punya screen to body ratio mencapai 87% dan juga rasio aspek 16:9. Oke, jelas saja kombinasi ini membuat tampilan layar jadi terlihat sangat luas. Tidak hanya itu saja, layar laptop ini juga mendukung rasio kontras 800:1 dengan dukungan tingkat kecerahan mencapai 250 nit dan view angle-nya mencapai 178 derajat. Soal ketajaman warna dan kerapatan pixel, gambar yang ditampilkan sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Layar laptop ini memiliki tingkat akurasi warna yang mumpuni, berkualitas vivid dengan detail yang apik dan tentunya sangat nyaman dipandang baik digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena hal ini tidak terlepas dari dukungan TÜV Rheinland Low Blue Light Certification dan TÜV Rheinland Flicker Free Certification yang juga ramah terhadap mata. Jadi bisa dikatakan tidak ada kendala berarti saat diajak untuk menayangkan serial drakor, browsing berita, dan juga bermain sosial media. Diajak bekerja seperti membuat tugas, mengutak-atik laporan pekerjaan juga cukup mumpuni. Selama pengujian, saya merasakan kualitas layar MateBook D15 ini benar-benar terbukti tangguh dan bisa meningkatkan produktivitas saat bekerja.
Untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen akan laptop yang memiliki kinerja yang sangat tangguh, di rentan harga ini Huawei menghadirkan varian terbaru MateBook D15 dengan dukungan prosesor Intel Core generasi ke-11. Performa adalah kelebihan utama yang ditawarkan oleh laptop canggih Huawei MateBook D15 ini. Ini dikarenakan laptop ini mengandalkan dukungan prosesor Intel Core i5-1135G7 quad-core generasi Tiger Lake atau Intel Core generasi ke-11 yang berlari dengan kecepatan standar 0,9 sampai 2,4 GHz dan turbo boost hingga 4,2 GHz. Laptop 15,6 inch ini diperkuat oleh memori RAM sebesar 8 GB, jenisnya adalah DDR4 3200 MHz dual channel onboard sehingga tidak dapat dilakukan upgrade. Oke, untuk performanya saat pertama kali tombol power dinyalakan hingga masuk ke tampilan home tercatat tidak memerlukan waktu yang lama. Tentunya MateBook D15 yang saya uji ini benar-benar dalam kondisi fresh dan belum banyak dokumen seperti aplikasi yang tertanam di dalamnya. Kemudian pada sisi grafis, laptop 15,6 inch Huawei MateBook D15 ini cukup memadai untuk komputasi sehari-hari. Dengan dukungan GPU Intel Iris Xe grafik G7 tanpa dukungan grafis diskrit. GPU Intel Iris Xe grafik G7 yang mengusung 80 execution unit dengan kecepatan 400 sampai 1200 MHz. Jadi untuk performa grafis Intel Iris Xe grafik G7 ini bahkan bisa dikatakan setara dengan GPU discrete entry level seperti Nvidia GeForce MX 330. Berdasarkan spesifikasi teknis, laptop ini sejatinya mendukung Windows 11 dan saat saya lakukan pengujian, perangkat ini sudah mendapatkan Windows Update ke versi terbaru. Layaknya sebuah laptop, Huawei meletakkan sejumlah port dan media konektivitas di samping kiri dan kanan bodi. Di samping kanan, MateBook D15 meletakkan jack audio 3,5 mm serta dua port USB-A 2.0. Sedangkan di sebelah kiri ada port USB Type-C 3.1 yang berfungsi sebagai lubang pengisian daya baterai. Dan di sebelahnya ada USB 3.2 generasi 1 port HDMI 2.1. Sayangnya tidak ada slot card reader dan LAN di laptop ini. Port USB Type-C di perangkat ini pun tidak mendukung output video via DisplayPort. Untuk kebutuhan ini, Huawei sendiri telah mengembangkan teknologi sendiri yang memungkinkan perangkat ini bisa dengan mudah terintegrasi dengan perangkat lain. Poin plusnya adalah port USB Type-C di MateBook D15 ini mendukung fungsi reverse charging, jadi bisa dimanfaatkan media pengisian gadget lain seperti ponsel. Untuk area mengetik, Huawei MateBook D15 tetap mempertahankan desain keyboardnya. Dan kebetulan varian yang saya review atau saya uji ini berukuran 15 in. Secara visual keyboardnya terlihat ringkas dengan ruang yang cukup luas di kanan kirinya. Untuk karakter keycapnya sendiri sudah cukup nyaman digunakan mengetik, empuk dan ringan, tidak perlu banyak usaha untuk menggunakannya. Kemudian ukurannya juga tergolong besar sehingga tetap nyaman digunakan oleh beragam pengguna. Meski tampak ringkas dan padat, keyboard pada Huawei MateBook D15 ini cukup lengkap karena juga mendukung beberapa fitur untuk penggunaan multimedia. Kemudian soal kenyamanan pengoperasian, MateBook D15 menghadirkan struktur keyboard yang ergonomis dengan layout luas dan keycap empuk saat ditekan. Dan satu lagi yang menurut saya cukup menarik adalah ukuran touchpadnya. Ukuran touchpad yang luas memudahkan untuk menerapkan berbagai fungsi mouse. Keunikan lain di laptop ini adalah penempatan tombol power yang berada di sisi kanan keyboard. Tapi menariknya tombol ini ternyata memiliki fungsi ganda, yakni selain untuk menghidupkan laptop juga sebagai panel sensor sidik jari. Hal menarik lainnya yaitu penempatan webcam. Pada laptop ini Huawei menanamkan kamera mungil di jajaran keyboard bagian paling atas, tepatnya di antara tombol F6 dan F7 yang dihiasi ikon kamera. Untuk memunculkan webcam ini, pengguna hanya cukup menekannya saja. Secara otomatis kamera tersebut akan keluar dengan mekanisme pop-up. Huawei mendesain posisi webcam ini dengan sangat presisi. Saat digunakan, webcam ini akan mengarah langsung ke bagian wajah. Menurut pendapat saya sebenarnya konsep ini lebih menarik ketimbang webcam yang berada di atas atau bagian atas layar. Pasalnya model webcam yang ada di bagian atas layar akan menampilkan angle berbeda saat layar diturunkan. Sementara konsep webcam yang ada di MateBook D15 ini akan tetap stabil, menyorot ke wajah meski layar sedikit ditutup. Oke, satu lagi yang patut dicatat adalah model webcam di laptop ini sangat mendukung bagi pengguna yang mengedepankan privasi.
Dengan memanfaatkan chip NFC khusus, Huawei Share memungkinkan untuk melakukan transfer file dengan lebih mudah lewat fungsi drag and drop. Lewat Huawei Share ini, perangkat di ekosistem super device Huawei bisa dikoneksikan dengan mudah. Misalnya menghubungkan smartphone Huawei P40 dengan MacBook D15, di mana layar smartphone bisa ditampilkan di laptop. Konsep mirroring dengan nama multi-screen collaboration yang diterapkan Huawei ini juga memungkinkan Anda untuk melakukan panggilan telepon atau video call langsung dari layar laptop. Untuk melengkapi sektor multimedia saat bekerja dan belajar, Huawei MateBook D15 dilengkapi dengan speaker stereo yang diklaim sanggup menghasilkan surround sound yang benar-benar murni, berkat algoritma audio custom yang dirancang khusus. Jika dibandingkan dengan kualitas audio dari beberapa laptop sekelas, speaker surround sound milik MateBook D15 ini memang masih tergolong lebih tangguh. Berikut adalah contohnya. Oke, sekarang kita ke bagian baterai. Masih seperti generasi sebelumnya, Huawei MateBook D15 disokong baterai sebesar 42 Wh yang diklaim mampu memiliki daya tahan yang cukup lama. Selain daya tahan yang baik, ternyata Huawei MateBook D15 juga dibekali dengan teknologi pengisian daya super cepat. Di paket penjualannya, laptop ini didukung adaptor charger USB Type-C berdaya 65 Watt. Dengan teknologi ini, pengisian daya baterai bisa dilakukan dengan cepat. Berdasarkan pengujian, pengisian dari posisi 5% hingga 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam saja. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang laptop yang satu ini? Pastinya tertarik kan? Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.